Hai hai hai, selamat bertemu kembali atau berjumpa kembali di channel Poni Rofi yang selalu memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Dalam hal ini saya ingin memberikan suatu informasi tentang bahayanya air yang masuk ke dalam filter ya, yang akan membahayakan kendaraan kita. Baik, kenapa memilih tema ini sebagai topik pembicaraan atau topik informasi? Bahwasanya saya di media sosial membaca-baca ada pencegahan hanya 6.000 daripada turun mesin kemarin habis 6.000, 6 juta gitu ya. Membuat saya kaget dan tercengang. Kenapa bisa demikian? Ternyata ya kesalahan timbul dari kita. Ketika kita mencuci kendaraan kita lupa untuk memberikan safety lebih gitu ya terhadap kendaraan kita, terutama di filter ini. Nah, kita bisa lihat, kita saksikan di dalam filter yang saya contohkan ini ada beberapa titik air masuk ke dalam filternya melalui lubang mana, nanti akan saya coba jelaskan dari mana sih selahnya air bisa masuk ke situ. Padahal kita mencuci sangat hati-hati, betul gitu ya. Tapi tetap saja ada celah air yang bisa masuk ke dalam filter ini. Kalau masuk ke situ sangat berbahaya. Air bisa masuk ke dalam mesin. Nah, itu yang akan membuat kerusakan di dalam kendaraan kita. Maka saya himbau berhati-hatilah, cari informasi, edukasi atau inspirasi sebanyak-banyaknya untuk merawat kendaraan kita ya. Ya, sewajarnya kita sayangi kendaraan kita karena mencarinya pun setengah mati ya, susahnya gitu untuk membeli sebuah mobil idaman begitu. Baik, itu adalah salah satu contoh dan saya akan tampilkan contoh yang berikutnya. Bagaimana cara menanggulanginya? Nah, seperti ini ya. Baik, ini contohnya dalam solusinya. Ini saya perbesar sedikit contohnya. Nah, langsung saja dikasih lem itu mungkin ya, diratakan saja cowakannya, dimatikan, kemudian di sebagian atasnya dikasih solderan keluar. Nah, begitu. Solusi juga, cuman tinggal kita ingin yang mana, solusi yang mana gitu, yang membuat lebih nyaman dan cara pandang juga enak kita lihat gitu ya, estetik juga kita harus perhatikan ya. Cara menanggulanginya seperti ini juga boleh ya, menggunakan apa ini? Nah, kita perlu apa ini ya? Sejenis plat apa bagaimana saya juga tidak paham. Kan tetapi secara pribadi saya sendiri untuk menutupi filter ini menggunakan alat ini kurang nyaman untuk dipandang ya. Mungkin ada solusi lain begitu. Ya kita coba lihat. Mudah-mudahan ada solusi lain. Dan di sini memang betul saya akan memberikan solusi lain yang lebih nyaman dipandang gitu ya. Dan tidak mengganggu. Karena di dalam mesin ini kan panas. Ketika nanti apa yang kita letakkan di situ panas. Ya tahu sendiri. Udaranya sangat panas di situ. Makanya perlu tips dan trik yang harus kita lakukan. Jangan lupa, jangan skip video ini. Tetap perhatikan informasi yang saya berikan dan saya bagikan ya. Ini akan saya coba buka kendaraan saya. Saya buka filternya. Satu persatu penguncinya kita buka. Begitu ya. Ya, kita buka sekali lagi satu persatu penguncinya. Mungkin pemirsa atau suhu yang menonton ini lebih paham daripada saya. Mohon maaf sebelumnya ketika tutorial saya kurang pas ya. Dan di sini saya cek punya saya pribadi untuk filternya. Saya jelaskan sekali lagi ya. Biasanya tergenang air di sini posisinya. Nah, kita akan coba buka dulu filternya. Ini kok agak sompel sedikit punya saya ini. Nah, celah mana sih yang bisa masuk air? Ya, perhatikan. Celah inilah ketika kita mencuci mobil atau berkendara hujan lebat juga begitu ya. Nah, air akan tergenang di posisi inilah. Dan itu kalau lama kelamaan atau banyak
terlalu banyak air tergenang dan tidak kita bersihkan setelah mencuci mobil akan bahaya dan nantinya akan merusak kendaraan kita. Inilah tempat tadi tuh ini yang untuk meletakkan benjolan ini sebagai penanda bahwa kita juga jangan terbalik ketika memasang filter ini begitu. Kalau ditanya dari tahun berapa ke berapa kendaraan mobil ini filter yang model seperti itu, saya tidak paham. Yang jelas nanti bisa cek kendaraan teman-teman semua secara pribadi ya. Kalau ada seperti ini bisa jadi nanti air akan masuk kalau ada penanda atau celah gitu ya. Nah, caranya kalau di kendaraan saya pribadi saya menggunakan solder ya. Kita solder bagian boxnya ini. Karena kalau menutup menggunakan tutup yang seperti saya jelaskan di awal tadi, yang saya sampaikan di awal, kurang estetik gitu ya dilihatnya ya, kurang nyaman menurut saya. Cuman kalau kita solder, ada beberapa titik yang kita solder, akan lebih nyaman kita melihat begitu ya. Mana solderannya? Nah, saksikan. Nih, saya akan lebih tunjuk atau saya akan perjelas di mana posisi solderannya. Ini air mengalir dari sini ya. Solderannya ada berapa titik? Ada 1 ini. Nah, ini 1. Kemudian ada 2 sampingnya, 3 dan 4 itu. Nah, itu ada 4 ya. Bisa kita lakukan solderan. Nah, solderan itu arahnya bukan ke mana-mana lagi, itu arahnya langsung ke luar ya. Keluar daripada filter yang boxnya ini. Bukan mengarah ke mesinnya lagi, tapi udah mengarah keluar gitu ya. Nah, saya rasa cukup jelas. Inilah solusinya. Nah, tuh arahnya keluar dia. Itu tangan saya megang dari luar langsung bisa terkena dengan lubang yang ada di situ. Arahnya keluar semua, jadi aman gitu ya. Tidak mengganggu. Mudah-mudahan sih tidak mengganggu filter ini. Kinerja filter ini gitu ya, mudah-mudahan. Kalaupun ada debu kecil masuk dari situ ya oke, bisa jadi masuk kotoran gitu ya. Tapi ya nggak apa-apalah, pelan-pelan coba kita selalu periksa. Tapi ya kalaupun ada debu ya kita bersihkan, itu jangan kita biarkan saja. Itu solusi yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Wajib dicek kendaraan teman-teman semua, siapa tahu mengalami hal yang sama. Karena di media sosial tuh sangat ramai yang saya ikuti, dia menyampaikan wah punya saya turun mesin gara-gara ini. Ya sebenarnya turun mesin bisa overheat gitu ya. Ini tidak kendalanya tidak hanya itu saja, tapi ada juga kemasukan air dari situ secara berlebihan. Nah, yang secara berlebihan inilah kita harus juga waspadai begitu ya. Dengan apapun, sekecil apapun masalah harus kita antisipasi dengan baik, karena kendaraan kita perlu kita rawat, kita jaga seperti itu. Mudah-mudahan solusi ini sangat membantu rekan-rekan semua atau teman-teman semua, sahabat-sahabat semuanya begitu. Mohon maaf sekali lagi ketika penjelasan saya kurang maksimal atau kurang pas ya. Karena masih belajar membuat tutorial ya, yang nampak-nampak di mata sajalah apa yang saya jelaskan, informasi dari mana, itulah yang perlu saya jelaskan. Terima kasih dari saya. Bye-bye.